Kyo-san mulai ragu setelah Liu memanfaatkan rasa rindunya pada Gwansong dan simpatinya pada Eunsil untuk membujuknya menerima tawaran kerjanya. Meskipun begitu, Kyo-san belum memberi jawaban pasti. Saat akan pulang, ia mendengar nada alarm ponsel Liu yang terasa familiar, tapi karena mabuk ia mengabaikannya. Kembali pada masa Joseon, Gwansong menyiksa teman-teman Kyo-san agar mengaku berkhianat, tapi mereka tetap setia dan malah meminta Gwansong mengembalikan Kyo-san. Saat tahu Kyo-san sudah meninggal, semangat mereka runtuh. Di masa sekarang, Kyo-san kembali ke restoran menjelang pagi dan menemukan Eunsil menunggunya. Saat ditanya kemana ia pergi semalam dan kenapa meninggalkan pekerjaan, Kyo-san mengelak dan hanya bilang ingin tidur. Di kamar, ia merenung dan curiga kedatangannya ada kaitannya dengan Liu atau Gwansong. Ia pun memutuskan menerima tawaran kerja Liu untuk membantu biaya rumah sakit ibu Eunsil sambil mencari jalan kembali ke Joseon. Saat berbicara sendiri, Eunsil tak sengaja mendengarkannya. Kyo-san pura-pura tidur tapi Eunsil makin curiga. Keesokan harinya, restoran dibuka kembali. Tapi Kyo-san tampak murung dan tak memperhatikan papan nama baru yang dipasang Eunsil. Tak ada pelanggan, membuat Eunsil semakin kecewa. Kyo-san lalu mengaku pada Eunsil bahwa ia menerima pekerjaan baru di restoran lain. Eunsil marah, mengira itu alasan sikap aneh Kyo-san. Saat Kyo-san ingin menjelaskan, Misol datang dan minta direkam saat makan untuk membuktikan dirinya bisa makan tanpa muntah. 미솔 씨가 저희 집 마지막 손님일지도 몰라. 둘 다 왜 이렇게 분위기가 축 처져 있어요? 아니 근데 이거 소스가 너무 맛있어요. Setelah Misol pergi, Eunsil membahas kembali keputusan Kyo-san. Meski berat, ia merelakannya pergi dan menolak uang bantuannya. Saat Eunsil masuk ke dalam dan berkata akan menjual restoran, Kyo-san jadi bimbang. Eunsil lalu ke rumah sakit dan menyampaikan niat menjual restoran pada ibunya. Saat hendak pulang, perawat memberitahu bahwa keponakan ibunya pernah menjenguk. Eunsil tak terlalu menanggapinya. Dari rumah sakit, dia menemui Liu untuk menyerahkan restoran padanya. Tapi Kyo-san datang dan membatalkannya. Ia berjanji tak akan pergi lagi dan akan bertanggung jawab penuh karena restoran itu kini memakai namanya. Ketika mereka hendak pergi, Liu menuntut penjelasan. Kyo-san meminta maaf karena menolak tawarannya, tapi tetap berharap Liu mau membantunya menyelesaikan misteri hidupnya. Liu pun marah, tapi Kyo-san teguh tak mau meninggalkan orang yang sudah membantunya. Mereka kembali ke restoran yang kini bernama Heos Dinner. Restoran mulai ramai kembali karena video Misol saat makan jadi viral. 너무너무 맛있더라고요. 하우스텐 최고. Misol juga datang lagi dan dilayani istimewa oleh Kyo-san, membuat Eunsil cemburu. Sementara itu, Liu frustasi karena eksperimennya selalu gagal. Ia bertemu Misol di jalan dan mereka terlibat adu mulut. Tapi Misol memperlakukannya dengan elegan. Restoran semakin ramai hingga seorang kakek misterius datang. Kyo-san membela si kakek meski pelanggan lain tak suka. 없으시면 안 주셔도 돼요. Sebelum pergi, kakek itu memberi payung pada Eunsil, memperingatkan akan ada hujan malam nanti. Ternyata orang yang menjenguk ibu Eunsil adalah detektif Kang atas perintah Liu. Namun Kang mulai lelah dengan sikap Liu yang arogan. Malamnya Liu menyelinap ke restoran saat mereka pergi membeli ponsel untuk Kyo-san. Liu tanpa sengaja memecahkan kunci kesayangan ibu Eunsil dan membuat tangannya terluka. Kyo-san dan Eunsil bergegas pulang karena hujan turun. Mereka menemukan Liu di depan restoran. Liu melihat payung yang dibawa Eunsil dan mengenalinya sebagai miliknya. Ketika melihat Liu memegang payung itu, Kyo-san langsung teringat bunyi alarm ponsel Liu dan kejadian malam kecelakaan. Ia sadar Liu ada di sana malam itu. Kyo-san terpaku menatap Liu, tapi tidak bicara apapun. Eunsil datang mengajaknya masuk.
Sejak saat itu, Gyosan menjadi pendiam, memikirkan malam kecelakaan. Tapi lamunannya buyar saat Eunsil mengeringkan rambutnya. Ia hampir keceplosan tapi memilih tetap diam sampai dugaannya terbukti. Saat di dapur, Eunsil kaget melihat guci ibunya pecah dan melapor ke polisi. 주황을 뒤진 흔적이 있어. 일단 사건 접수해 놓을 테니까. Gyosan lalu bicara dengan detektif Kang, meyakinkan bahwa ia melihat pelaku di malam kejadian. Ia hanya punya suara alarm sebagai petunjuk dan meminta Kang menyelidikinya. Eunsil mendengar pembicaraan itu dan terkejut. Ia meminta Gyosan memberitahu siapa pelakunya. Liu yang khawatir jika identitasnya terbongkar membuang payung ke sungai Han dan menyuruh Kang menutupi kasus itu. 신분도 불분명한 사람이 한 말 가지고. Ia berniat memanipulasi Eunsil agar tak percaya pada Gyosan. Eunsil lalu menemui Liu dan pria itu mengaku pernah bertemu ibunya. Ia memutarbalikkan fakta dan menuduh Gyosan hanya ingin mengambil alih restoran. Eunsil membela Gyosan, tapi mulai ragu. 한 번도 해본 적도 없는 사람이 단번에 수준급 어머님과 저는 그렇게 짧게 만나고 헤어졌습니다. 어머님 사고 현장에 또 그 사람 교산이 있었다는 게. Liu pun menyarankan agar Eunsil bertanya pada polisi. Eunsil kembali dan bertanya apakah Gyosan menyembunyikan sesuatu. Tapi Gyosan tidak bilang apa-apa. Saat menjelaskan keberadaannya di tempat kejadian, cerita soal era Joseon terdengar tak masuk akal bagi Eunsil. Ia kecewa dan meninggalkan Gyosan. Pagi harinya, Eunsil mendapati kamar Gyosan kosong. Saat ditelepon, Gyosan berbohong dan bilang sedang belanja. Eunsil lalu bertanya pada detektif Kang tentang identitas Gyosan. Detektif Kang mengatakan Gyosan adalah kriminal yang sering menipu dan mengaku dari Joseon karena tak bisa menjelaskan masa lalunya. Setelah tahu soal Gyosan, Eunsil menepis tangannya dan pergi. Gyosan melayani restoran sendiri sampai Misol datang membantu. Di tempat lain, Eunsil sedang bersama Liu dan mengaku bahwa ucapan Liu terbukti benar setelah bertanya pada detektif Kang. 왜 우리 식당에서 고생을 하고 있는 건지도. 온전히 자기 걸로 만들려고 한 거죠. Malamnya saat restoran tutup dan Misol sedang makan, Eunsil keluar bersama Liu. Gyosan yang khawatir mengejar mereka dan memperingatkan Eunsil soal Liu. Tapi Eunsil malah menuding Gyosan tidak bisa dipercaya, lalu mengusirnya karena merasa dikhianati. Gyosan terkejut karena menyadari Eunsil sudah terpengaruh Liu. Saat hendak pergi, ia mendadak pusing. Misol yang melihat langsung membantu meski Eunsil melarang. Misol membela Gyosan dan menatap tajam ke arah Liu lalu membawa Gyosan pergi. Misol membawa Gyosan ke rumahnya. Saat sendirian, Gyosan teringat masa lalunya di Joseon dan bertanya-tanya bagaimana nasib teman-temannya. Misol memperlihatkan video viral yang mempermalukannya untuk menghibur Gyosan. Tapi ia tidak tertawa dan bilang itu bukanlah lucu. Misol tersentuh. Lalu Gyosan mengatakan bahwa Mae Chang yang ia kenal adalah seniman berbakat dan ia percaya Misol juga begitu. Di masa Joseon, teman-teman Gyosan akhirnya mengaku meski tak bersalah karena putus asa. Gwansong menjatuhkan hukuman mati dan akan dieksekusi akhir bulan. Di masa kini, Gyosan nekat menemui Eunsil meski belum pulih. Misol melarang tapi Gyosan kekeh. Hingga akhirnya Misol mengantarnya namun Eunsil tak ada di restoran. 같이 어디 간 거 같은데. Ternyata Eunsil ke rumah sakit bersama Liu untuk menjenguk ibunya. Ia bilang pada ibunya bahwa Liu sudah menjelaskan semuanya lalu meminta maaf karena sempat percaya pada Gyosan. Ia pun menitipkan ibunya pada Liu untuk bicara dengan perawat agar melarang Gyosan datang. Di restoran, Gyosan tidak menemukan Eunsil. Ia pun ke kantor polisi dan mengetahui detektif Kang ada di restoran. Ia datang dan meminta agar penyelidikan Liu dipercepat karena pria itu membahayakan Eunsil. Detektif Kang terkejut dan mengajak bicara di luar. Di sana detektif Kang marah karena Gyosan muncul di depan umum. Mereka berdebat hingga Gyosan sadar bahwa detektif Kang tidak pernah berpihak padanya. Ia pun menuduh detektif Kang sebagai antek-antek Liu. Detektif Kang tersinggung dan marah. Mereka saling dorong hingga Gyosan terjatuh terlentang di tanah. Saat itu, ia teringat wajah orang yang pernah menusuknya dengan pedang. Dan wajah itu sama persis dengan detektif Kang. Dadanya mendadak terasa sakit saat mengingat kejadian itu. Ia juga teringat bahwa orang yang memerintahkan untuk menghabisinya adalah Gwansong.